Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delta Afriza, mahasiswa Magister Teknik Informatika Universitas Bina Dharma Palembang. Dalam kesempatan ini saya akan membahas salah satu isu yang kerap terjadi dan dibahas oleh banyak orang, yaitu terkait kebocoran data yang sudah terjadi berkali-kali di Indonesia. Kali ini terjadi dugaan kebocoran data NPWP. Hal ini bukan kali pertama di mana data-data milik pemerintah ataupun pihak swasta sudah beberapa kali berhasil dibobol dan mengakibatkan kebocoran data yang merugikan warga negara Indonesia. Berikut saya akan sertakan link dan berita dari Detik News terkait isu tersebut. Dari perspektif etika teknologi informasi, kebocoran data (NPWP) menyoroti sejumlah pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip dasar yang seharusnya dijaga dalam dunia cyber. Berikut adalah beberapa pelanggaran etika yang dapat diidentifikasi dalam kasus ini serta bagaimana seharusnya hal tersebut ditangani. Pertama, pelanggaran terhadap privasi data pribadi. Salah satu prinsip utama dalam etika teknologi informasi adalah perlindungan data pribadi. Kebocoran data yang melibatkan informasi sensitif seperti nomor NPWP, identitas pribadi, alamat, dan nomor telepon adalah pelanggaran yang langsung terhadap hak privasi individu. Dalam hal ini, peretasan tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga prinsip dasar etika yang mengharuskan informasi pribadi untuk dijaga dan diproses dengan aman oleh pihak yang berwenang. Peretasan ini mengancam keamanan dan privasi banyak orang termasuk pejabat tinggi negara. Seharusnya, para profesional teknologi informasi dan organisasi yang bertanggung jawab atas data harus memastikan bahwa data pribadi dilindungi dengan standar yang tinggi, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, serta prinsip etika dalam pengelolaan data. Ini termasuk melakukan enkripsi, akses terbatas, dan sistem keamanan yang ketat untuk mencegah kebocoran yang terjadi seperti ini. Kedua, pelanggaran terhadap integritas dan tanggung jawab. Integritas adalah prinsip utama dalam etika teknologi informasi yang mengharuskan setiap orang yang terlibat dalam pengelolaan sistem data dan informasi untuk bertindak dengan transparansi dan bertanggung jawab. Peretasan data menunjukkan kegagalan besar dalam menjaga integritas sistem informasi pemerintah. Jika informasi ini dibocorkan oleh pihak internal atau karena kelemahan sistem yang sudah diketahui, itu menunjukkan kurangnya perhatian terhadap tanggung jawab yang seharusnya dijaga oleh pihak yang mengelola data tersebut. Seharusnya semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan data, baik pemerintah, perusahaan maupun individu, harus mematuhi standar etika tinggi, menjaga keamanan sistem, dan bertanggung jawab atas data yang mereka kelola. Setiap insiden yang mengarah pada kebocoran data harus dievaluasi secara mendalam untuk memastikan tidak ada kelalaian yang terjadi. Ketiga, pelanggaran terhadap prinsip. Etika teknologi informasi juga menekankan pada prinsip do no harm, yakni setiap tindakan yang diambil dalam teknologi harus bertujuan untuk tidak membahayakan individu atau masyarakat. Dalam konteks ini, kebocoran data dapat menimbulkan kerugian besar bagi individu yang datanya bocor. Misalnya, dalam hal pencurian identitas, penipuan, atau bahkan ancaman terhadap keselamatan fisik mereka. Selain itu, kebocoran ini juga dapat merusak citra dan reputasi lembaga yang bersangkutan, seperti pemerintah dan pejabat yang datanya terdampak. Seharusnya, dalam dunia teknologi informasi, prinsip ini harus diterapkan secara ketat. Setiap individu yang terlibat dalam dunia cyber harus menjaga data dan sistem agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak manapun. Untuk itu, perlindungan data harus menjadi prioritas dan diutamakan dalam setiap desain sistem atau kebijakan teknologi. Keempat, pelanggaran terhadap keamanan sistem. Keamanan cyber merupakan salah satu pilar utama dalam etika teknologi informasi. Dalam kasus ini menunjukkan bahwa sistem yang ada sangat rentan terhadap peretasan. Sebagai bagian dari profesi teknologi informasi, para profesional harus menjaga agar sistem yang mereka kelola tahan terhadap ancaman luar, terutama yang dapat merusak data pribadi atau data sensitif. Seharusnya, semua sistem yang menyimpan data sensitif harus dilindungi dengan kontrol keamanan yang sangat ketat, termasuk firewall, autentikasi ganda, dan proteksi enkripsi yang lebih kuat. Sistem yang digunakan oleh pemerintah atau perusahaan besar harus sering diuji dan diperbarui agar tetap aman dari potensi ancaman.
Kelima, pelanggaran terhadap transparansi dan akuntabilitas. Kejadian seperti ini menuntut transparansi dan akuntabilitas dari pihak yang bertanggung jawab atas data yang bocor. Pemerintah dan lembaga yang terlibat seharusnya memberikan penjelasan yang jelas kepada publik tentang apa yang terjadi, langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi masalah, dan upaya untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Tanpa langkah ini, kepercayaan publik terhadap lembaga terkait bisa terganggu. Seharusnya ketika terjadi insiden semacam ini, pihak berwenang harus segera mengungkapkan fakta secara terbuka dan akuntabel. Penjelasan yang transparan kepada publik dan upaya perbaikan yang konkret sangat penting untuk menjaga kepercayaan dan memastikan tidak ada kebocoran lebih lanjut. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, kebocoran data NPWP ini jelas merupakan pelanggaran serius terhadap etika teknologi informasi. Dari perlindungan privasi hingga tanggung jawab pengelolaan data, peretasan ini menyoroti banyak kekurangan dalam sistem dan kebijakan keamanan cyber yang ada di Indonesia. Pemerintah ataupun institusi terkait harus mengambil langkah nyata untuk memperbaiki sistem keamanan di Indonesia, meningkatkan transparansi dan memperkuat perlindungan terhadap data pribadi agar kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan data dapat dipulihkan. Selain itu, kebocoran data NPWP di Indonesia dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, baik itu bagi individu maupun institusi. Adapun beberapa dampaknya ialah pertama, resiko keamanan data pribadi, di mana data NPWP seringkali disertai dengan informasi pribadi lain seperti nama lengkap, alamat, dan nomor telepon. Jika data ini bocor, maka individu akan dapat menjadi sasaran untuk phishing, yaitu penipuan melalui email atau pesan yang dirancang untuk mencuri informasi lebih lanjut. Dan identity theft atau pencurian identitas, di mana data digunakan untuk melakukan transaksi atau aktivitas ilegal atas nama pemiliknya. Kedua, kerugian finansial, di mana pihak yang tidak bertanggung jawab dapat memanfaatkan data tersebut untuk membuat akun palsu di layanan keuangan dan melakukan penipuan yang melibatkan rekening atau kredit atas nama korban. Ketiga, dampak hukum dan pajak yang meliputi pemalsuan dokumen pajak, di mana pelaku kejahatan dapat memanfaatkan data NPWP untuk memanipulasi laporan pajak atau pelanggaran perpajakan. Selain itu juga masalah kepatuhan pajak, di mana jika data dimanipulasi, korban dapat mengalami kesulitan dalam menyelesaikan kewajiban pajak mereka. Keempat, dampak reputasi, di mana institusi atau pemerintah yang mengalami kebocoran data akan menghadapi kehilangan kepercayaan publik dan sanksi regulasi. Kelima, biaya penanganan yang cukup besar untuk pemulihan sistem dan kompensasi, di mana pemerintah atau institusi harus menginvestasikan waktu dan sumber daya untuk memperbaiki sistem yang terdampak dan membayar kompensasi untuk individu yang merasa dirugikan. Adapun rekomendasi ataupun solusi yang dapat diberikan agar hal ini tidak terulang kembali ialah pemerintah dapat melakukan 7 hal ini, yaitu pertama, melakukan penguatan sistem keamanan cyber, meliputi audit keamanan rutin, penerapan enkripsi data, menerapkan autentikasi multifaktor atau MFA, dan segmentasi jaringan, yaitu memisahkan data sensitif dari sistem lainnya untuk meminimalkan dampak jika terjadi pelanggaran. Kedua, melakukan peningkatan regulasi dan kebijakan, meliputi implementasi Undang-Undang Perlindungan Data yang ketat dan melakukan penyusunan kebijakan keamanan cyber nasional. Ketiga, melakukan pendidikan dan kesadaran keamanan cyber, meliputi melakukan edukasi kepada masyarakat dan melakukan pelatihan untuk pegawai. Keempat, melakukan penguatan infrastruktur teknologi informasi dengan cara mengadopsi teknologi canggih dengan mengimplementasikan kecerdasan buatan atau AI dan analitik big data untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan dan potensi serangan cyber secara real time, serta melakukan pembaruan sistem secara berkala. Kelima, kolaborasi dan respon cepat, di mana kita dapat melakukan kerjasama dengan pakar keamanan cyber dan melakukan respon insiden yang cepat dengan membangun tim tanggap darurat cyber atau CSIRT. Keenam, kita dapat melakukan transparansi dan komunikasi dengan publik dengan memberitahu kebocoran data dan melakukan laporan tahunan tentang keamanan yang telah diambil dan pencapaian dalam melindungi data privasi. Ketujuh,
Kita dapat melakukan investasi dalam keamanan cyber dengan cara memberikan anggaran khusus untuk keamanan dan melakukan pengembangan tenaga ahli. Dengan mengintegrasikan solusi teknis, kebijakan, dan edukasi, Indonesia dapat membangun ekosistem keamanan cyber yang lebih kuat dan tangguh. Hal ini tidak hanya mencegah kebocoran data, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengelolaan data oleh pemerintah ataupun institusi terkait. Berikut penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.